Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tafilu TV, mengambil keceriaan, cerdas dan berwawasan. Baik, hari ini kita kembali akan membahas ya tentang tema besar kita, yakni untuk membedah buku, yang mana ini adalah melanjutkan kegiatan kita pada minggu yang lalu, yang mana kita akan membedah buku tentang metodologi istinbat hukum Islam. Alhamdulillah, pada hari ini buku yang telah ditulis oleh narasumber kita yang pertama adalah Bapak Rektor kita, Dr. Akbar. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, ya. Perlu kami sampaikan dulu bahwa alhamdulillah ya, buku ini telah dikeluarkan ISBN-nya, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa ISBN itu adalah sebuah internasional standar buku, number buku, artinya inilah buku yang layak untuk dikomersialkan, dan alhamdulillah seluruh rangkaian prosesnya sudah selesai. Dan alangkah baiknya kita yang untuk membahas atau menganalisa lebih dalam harus dan wajib bahkan untuk memiliki buku ini, dan agar buku ini senantiasa dapat kita pahami secara seksama dan lebih dalam, maka hari ini kita kembali kepada Bapak narasumber kita pada hari ini Bapak penulis ya Pak. Ya. Baik, Pak Rektor ya, Pak Doktor. Kemarin kita sudah membahas sebagai pengantar ya. Hari ini mungkin kita agak lebih level mengkerucut ya, agak lebih serius. Tapi kita slow dan santai saja sambil menikmati bahwa hari ini kita akan membahas kira-kira apa sih usul fikih itu dari segi penamaannya, istilahnya dulu Pak Rektor ya, agar kita tidak gagal paham ya. Karena ketika kita salah dalam memahami sebuah makna, maka salah juga memahami sebuah maksud daripada hukum itu sendiri. Baik, silakan Pak Rektor, kira-kira apa nih dari segi pengertian dulu, apa usul fikih kira-kira? Ya, terima kasih Pak Deni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita menyambung dialog kita tentang bedah buku kita pada hari ini, dan kelanjutan dari pengantar buku kita kemarin, pertemuan kemarin ya. Memang kemarin telah kita singgung sedikit mengenai makna dari pengertian usul fikih, bahwa kata-kata usul fikih itu adalah tarkib idhafi, artinya kata majmuk ya, yang terdiri dari kata usul dan kata fikih. Jadi kata-kata usul dan kata-kata fikih itu memiliki makna sendiri-sendiri, baik secara bahasa, etimologi, maupun secara istilah, secara istilah, secara bahasa atau secara etimologi atau secara terminologi gitu ya. Secara etimologi, kata-kata asal itu jamak dari kata usul. Jadi asal itu adalah jamak dari kata usul, tunggalnya adalah usul. Ya, arti jamaknya itu usul, tunggalnya itu adalah asal. Jadi dengan demikian, seperti pada pertemuan kemarin, kalau kita mengibaratkan sebuah pohon, maka usul itu adalah akarnya, yang di atasnya itu tegaklah batang, dahan dan buahnya atau serta daunnya. Kalau kita umpamakan sebagai sebuah rumah, maka usul itu adalah fondasi yang di atasnya itu dibangunlah bangunan. Jadi sebuah bangunan itu akan sangat ditentukan oleh keadaan fondasi. Kalau mau bangunan itu kokoh, kuat dan tegak dengan kokoh, itu maka harus dibangun terlebih dahulu adalah fondasinya. Nah, demikianlah kata asal itu, sehingga kata-kata usul itu adalah ma yubni alaihi syai'un, apa-apa yang di atasnya itu dibangun. Nah, jadi apa-apa yang di atasnya dibangun. Kalau rumah ya yang dibangun itu lantai, dinding, atap. Ya, kalau pohon kayu itu ada batang, ada dahan, ada daun serta buahnya. Jadi akarnya itulah yang asal. Nah,
Jadi kalau dari perspektif ini kita melihat bahwa kata-kata usul adalah sesuatu yang mendasari lahirnya fikih. Nah, Di usul dulu huruf fikih. huruf fikih dari perspektif ini, gitu ya. Terus setelah kata usul ada kata fikih. Fikih itu sendiri jika dipisahkan dari usul dia memiliki makna sendiri, ya. Secara bahasa seperti yang kita kemukakan kemarin, seperti yang ditulis oleh Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuhu, ya. Dia mendefinisikan fikih itu, ma huwal fikih, apa itu fikih? Al-fiqhu wal lughah ibaratun fahmun wardil mutakallim an kalami. Artinya fikih itu adalah kepahaman seseorang terhadap suatu konteks pembicaraan ketika konteks itu dibicarakan, itu teks itu dibicarakan. Jadi kalau umpamanya Pak Denny memahami perkataan saya dalam sebuah pembicaraan, itu sudah mencakup makna kata-kata fikih. Jadi paham dulu, paham atau kepahaman. Nah, tapi secara istilah dia tidak sesederhana itu, ya. Secara istilah usul itu adalah manhaj. Jadi ma huwal usul, al usul, ya, secara terminologi ini, secara istilah. Secara istilah usul itu adalah al-ilmu yabahasul manahij al-istinbat al-ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah, ya, min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya ilmu yang menentukan cara-cara, manhaj. Al-ilmu manahij al-yabahasul lati yatawassalu bihal ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Jadi ilmu yang menentukan metode-metode, langkah-langkah, cara-cara, SOP lah bahasa sekarang, ya. SOP standar untuk menetapkan atau untuk menentukan atau membuat pilihan. Karena usul fikih itu kerjanya ada dua juga. Satu, dia tatbiqul ahkam, dia menetapkan hukum dari dalil. Yang kedua, dia takhrijul ahkam, dia mengeluarkan hukum dari dalil. Jadi kalau perbedaan keduanya ini, kalau dia menetapkan hukum, artinya dia menetapkan ketentuan dalil terhadap amaliyah. Tapi kalau dia mentakhrijkan hukum itu, dia menyesuaikan amaliyah dengan ketentuan hukum atau dari sumbernya nanti akan kita bincangkan pada pertemuan yang lain lagi. Nah, oke, ini kemudiannya. Jadi al-ilmu yabahasul manahij, ya, yatawassalu bihal ijtihadil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasid. Jadi semua persoalan-persoalan yang amaliyah. Jadi kan seperti minggu kemarin kita sudah bahas bahwa secara dasar hukum syariat itu dibagi pada tiga. Ada namanya itu al-i'tiqadiyah, syar'iyyah. Al-i'tiqadiyah itu menjadi lapangan bahasan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin dan sebagainya. Ada sepertiganya itu seperti saya katakan al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, itulah yang dibahas oleh atau dengan kata lain ilmu fikih, ilmu keislaman. Ya, tidak ilmu amaliyah, ya, baik dari segi qauliyah, fi'liyah atau kerjaan hati, taklidiyah, ya. Baik, Pak Rektor, ya, menarik, ya. Itu baru dari segi pembahasan mengenai terminologi maupun secara etimologinya, ya, secara bahasa maupun secara istilah. Artinya kalau kita analogikan sederhana sekali, ya. Asalnya itu seperti akar sebuah pohon, ya, dan dahan-dahannya itu adalah fikih, ya. Artinya dia memang menjadi harus menjadi sebuah satu satuan, ya. Nah, tentu untuk memahami makna fikih tadi, kemudian kita perlu apa objeknya? Ya, jadi gini. Usul fikih itu apa? Jadi kalau begitu usul fikih ini kan berbicara soal metode. Ya kan, metode kan. Artinya itu manhaj atau metode atau cara-cara yang tempuh untuk mengeluarkan hukum. Yang pertama tadi kan ada tatbiqul ahkam, ada takhrijul ahkam. Tatbiq itu menetapkan hukum, takhrijul mengeluarkan hukum, ya kan? Nah, oleh karena itu orientasi usul fiqh ini adalah metodologi.
Metodologi. Ya, metodologi, dan dia melihat kepada dalil itu terhadap sebuah perintah itu bukan dari sisi mengamalkan satu buah perintah, tapi kenapa perintah itu melahirkan wajibkah, sunatkah, haramkah, atau dia ibahahkah, atau dia karohah, atau dia mungkin hanya sekedar apa namanya itu karena ada 5 hukum itu ya. Jadi itu yang dibahas. Nah, oleh karena itu objek yang dilihat oleh ilmu usul fikih itu adalah dalil. Dalil. Jadi kalau objek yang dilihat oleh ilmu fikih itu amaliyah. Nah, jadi contohnya begini Pak Denny. Aqimis shalah wa atuz zakah. Ya. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Ya. Nah, kalau ditanya usul fikih dengan fikih, apa namanya itu? Apa hukum sholat? Oh gitu ya, betul. Apa hukum sholat? Apa hukum zakat? Fikih tidak akan mampu menjawab, ya kan? Nah, paling-paling fikih jawab sholat itu wajib, zakat itu wajib. Nah, betul. Ketika fikih dilacak dengan pertanyaan kenapa sholat wajib, zakat wajib, Betul. ya kan? Itu bukan kawinya fikih untuk menjawab. Kawinya fikih bahwa sholat itu wajib, zakat itu wajib. Lebih umum ya. Kan gitu. Artinya fikih itu hanya mengambil hal-hal yang praktis. Praktis, sholat wajib. Nah, itu kalau ditanya apa itu wajib, malah apa namanya itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan wa yu'aqabu ala tarki, dia ditinggalkan dia mendapat cercaan, mendapat dosa gitu kan. Apa itu sunat? Nah, itu kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau melihat objek usul fikih, yang di objek usul fikih itu mana dalil yang mewajibkan sholat dan zakat? Tentu usul fikih melihat kepada aqimis sholah wa atuz zakah. Lalu kenapa? Ada apa dengan aqimis sholah wa atuz zakah kok bisa jadi wajib? Nah, kan itu persoalannya, ya kan? Terus kata usul fikih karena di situ adalah ada amal. Ada amal ya. Ada amal, ada fi'lul amal. Aqimus sholah, dirikan sholat. Ya kan? Wa atuz zakah itu ada waw atau, maka sesuatu yang bersifat maktub itu mengikut kepada hukum atau mengikuti ya. Mengikuti. Jadi misalnya kalau dalam bahasa kita ini Pak Denny minum kopi misalnya enggak, Ya. Dan Pak Dawami juga minum kopi. Jadi apa hukumnya minum kopi Pak Denny itu? Ya. Diikuti juga Pak Denny minum kopi dan Pak Dawam gitu. Artinya dia minum kopi juga gitu loh. Nah, gitu kan? Itu hukum atau. Nah, terus kata usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya semua perintah itu akan memfaedahkan atau menunjuk kepada hal yang wajib. Illa ma'a qarinata ala ghairi maknahu, kecuali ada qarinah atau tanda-tanda lain yang memalingkan makna wajib kepada sunat, kepada adat, kepada yang lain sebagainya. Nah, ya kan? Oleh karena itu, kalau tidak ada qarinah yang memalingkan makna wajib ini, maka tetaplah hal keadaannya itu dalam kondisi yang al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya segala sesuatu itu, perintah itu memfaedahkan atau menghendaki pada wajib. Sehingga kenapa sholat wajib? Dijawab oleh usul fikih karena ada dalil yang memerintahkan untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Ya, kan jelas nampak itu kan? Jadi objek fikih itu kepada perbuatan, sementara objek usul itu kepada metode dan dalil yang menetapkan atau melandasi lahirnya sebuah hukum dari itu. Baik, ini menarik ya pembahasan kita pada hari ini ya. Tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana tentang terminologi, kemudian secara istilahnya bagaimana, kemudian objek kajiannya apa. Nah, kemarin menarik nih Pak Rektor ya. Ada yang bertanya kan, kapan sebetulnya, ini bertanya sejarah ya, munculnya istilah fikih atau mulainya pembukuan fikih itu kapan? Karena kata di komen-komen istilahnya
zaman Rasulullah apakah sudah ada istilah fikih? Ya, kapan mulai pembukaan fikih itu? Ya, jadi gini, di kata-kata fikih itu dari semenjak turunnya wahyu udah ada kata fikih. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat saya lupa ayat 169 kalau salah ya, kita cek kembali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laula bismillahirrahmanirrahim laula nafaru min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid din. Jadi kata-kata liyatafaqahu fid din itu asal kata dari faqih. Oh, Faqih. Jadi tidak sepantasnya semua sahabat itu pergi berperang. Ya kan? Laula nafaru min kulli firqah, hendaklah ada sekelompok dari kalangan sahabat tadi itu liyatafaqahu fid din, memahamkan atau mendalami persoalan keagamaan. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar supaya dengan kepahaman yang mendalam dalam agama itu akan mampu memberikan peringatan kepada tentara-tentara yang pulang dari perang tadi. Ya, akan itu kaitannya. Ini kata-kata fikih. Jadi kata-kata liyatafaqahu fid din itu juga terambil dari kata-kata fikih. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan, yang menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Pak Dia ini tulis may yuridillahu bihi khairan yufaqiya fa qafha yufaqih, hanya ditambah iya saja, asal katanya di fikih, asal katanya di fikih yufaqihu fiddin. Yang terjemahannya itu may yuridillah, barang siapa yang Allah ilhami, Allah kehendaki dia itu kebaikan yang banyak, menjadi orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak, yufaqihu fiddin, maka Allah ilhamkan kepadanya itu untuk mendalamkan kepahaman agama yang mendalam. Nah, jadi pada ini dari awal akar kata ini juga lah sebenarnya kata-kata tafaqquh fiddin ini muncul dan lahir. Nah, oleh karena itu setiap kali dulu zaman tahun-tahun pertama dulu masih stay, kita tetap menggunakan moto mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, hadis Rasulullah itu. Jadi itu secara sejarah atau kata-kata fikih. Namun pertanyaan Pak Denny bahwa fikih secara keilmuan, secara ilmu, disiplin ilmu, apakah sudah ada zaman Rasulullah? Secara keilmuan, usul fikih itu sebenarnya di zaman Rasulullah sudah ada, cuma belum terbukukan dan belum dinamakan sebagai ilmu usul fikih. Kenapa? Karena belum dibutuhkan, tak diperlukan. Oh, artinya praktek fikih sudah ada ya? Sudah ada. Cuman pembukanya belum. Tidak diperlukan. Contoh ini. Karena betul. Ya, jadi Rasulullah itu dalam memahamkan sebuah wahyu langsung dibimbing oleh Allah. Tidak perlu Tidak perlu lagi menafsirkan, menakwilkan, tidak perlu. Kemudian masyarakat pun bisa langsung bertanya. Ya, nah rujukannya itu adalah wahyu. Ketika Rasulullah salah dalam menjawab sesuatu, wahyu turun membetulkan. Itu contoh umpamanya. Nah, demikian juga pada masa abad pertama, ya abad Rasulullah, kemudian abad kedua, yaitu pada masa sahabat. Pada sahabat Rasulullah, pada saat itu juga usul fikih belum diperlukan. Kenapa? Karena para sahabat itu menyaksikan Al-Quran yang turun dan memahami betul teks Al-Quran dan hadis itu. Karena dia bergaul dengan Rasulullah, ya kan? Apakah misalnya Aqimis Shalah ini memfaedahkan wajib, itu sudah tak perlu lagi dia, tak perlu lagi kuliah segala macam. Nah, maka singkat cerita usul fikih itu baru menjadi sebuah ilmu pengetahuan itu pada masa abad ke-3 dan ke-4, ya. Jadi abad kedua lah, boleh kita katakan kalau masa sahabat abad pertama, masa kedua itu tabi' itu, maka disitulah zaman awal munculnya yang disebut dengan mazhab. Nah, jadi faktor perkembangan Islam, penyebaran Islam yang keluar dari Jazirah Arab itu sudah membuat pemahaman keagamaan itu agak sedikit sulit. Kenapa sulit? Karena berhubungan dengan penggunaan bahasa. Ini tidak semua daerah Arab itu yang mampu memahami bahasa Arab ketika Al-Quran diturunkan atau ketika Rasulullah SAW hidup. Maka Islam berkembang ke Persia, Iran ya, sekarang ini Iran, Irak,
terus ke Turki dan bahkan sampai ke Eropa segala macam itu, barulah muncul atau berkembangnya memerlukan pemahaman orang terhadap teks Al-Quran dan teks hadis. Ya, dengan kata lain, memerlukan kaidah dalam memahamkan sebuah bahasa Al-Quran dan hadis. Maka disinilah muncul lahirnya ilmu usul dan ilmu fikih. Baik, menarik ya pembahasan kita hari ini. Bagaimana secara runtut tadi telah dijelaskan oleh narasumber kita Bapak Dr. Roy Akbar yang sangat detail tentunya, dan sungguh sangat sayang bila mana kita lewati ya, apalagi ini juga akan menjadi sebuah perujukan atau pembelajaran buku yang nantinya akan dijadikan oleh mahasiswa Institut Islam Tafaqquh Fiddin ya. Dan kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik, untuk selanjutnya Dokter ya, tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar baik secara pengertiannya, secara terminologi, kemudian secara dan sejarahnya. Kemudian, nah ini dia. Sebetulnya apa sih sebetulnya tujuan dan fungsi daripada usul fikih ini? Ya, jadi saya harus menurut kembali kepada awal dari pembentukan ilmu usul dan usul fikih, ya, sehingga nanti dengan sendirinya kita jawab apa sih fungsi fikih dan usul fikih, akan gitu. Jadi ketika Islam itu sudah berkembang keluar Arab dan Islam banyak dianut, sehingga lahirlah para ulama-ulama di daerahnya masing-masing. Sementara para sahabat-sahabat kubro dan sahabat solo itu sudah pada banyak meninggal atau sudah banyak wafat, sehingga kebutuhan sementara amaliyah itu semakin berkembang. Sementara dalil syariah itu berhenti ketika Rasulullah wafat, ya kan? Jadi wahyu tak turun lagi dan Nabi tidak ada lagi. Sementara persoalan itu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya apa? Akhirnya para ulama-ulama itu memerlukan metode dalam memahamkan teks. Ya kan, dalam memahamkan teks. Makanya dulu saya juga menyarankan kepada mahasiswa untuk mendalami itu. Ada sebuah buku yang baik sekali sebenarnya, itu Nalar Usul Fikih. Ada judul bukunya itu Nalar Usul Fikih. Buku itu diterbitkan kalau tidak salah kerjasama dengan UIA, University Islamic International Kuala Lumpur. Ada Nalar Usul Fikih, orang Indonesia juga yang menulis buku itu, Dr. siapa itu saya lupa, nanti saya dia katakan artinya dari perspektif ini ilmu usul fikih itu seakan-akan adalah tafsir dalam bentuk yang tersendiri, ya kan, terhadap ayat-ayat atau dalil yang berkaitan dengan hukum. Ya, harus berdasarkan SOP ya. Berdasarkan SOP. Artinya kalau kita kan mengenal ilmu tafsir, ya, misal ahli tafsir, ada ahli sains misalnya Al-Marwazi, banyak para ahli tafsir. Tapi yang dimaksud di situ itu bukan tafsir dalam pengertian ilmu pengetahuan ilmu tafsir, bukan tafsir ilmu tafsir. Tapi ini dia semacam, ya kan, tafsir terhadap teks-teks ayat-ayat hukum. Tafsir terhadap teks-teks ayat-ayat hukum. Makanya dalam pemaketan mata kuliah di syariah itu mulai dari zaman saya dulu YIN namanya sampai sekarang ini itu tidak pernah tinggal, wajib hukumnya ada namanya itu tafsir ayatul ahkam. Tafsir ayatul ahkam. Ayat hukum. Jadi tafsir ini antara lain buku yang paling muktabarah itu adalah ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf itu ahli usul dari Mesir, ya, yang buku masterfitnya itu Al-Ilmul Al-Usul Fiqh. Dia membagi bahwa di dalam Al-Quran itu ada sekitar 600 ayat yang berbicara tentang hukum. Jadi dari 6.600 sekian ayat itu, ya kan, hanya 600 pure yang membicarakan tentang hukum. Dan ayat-ayat itulah yang nantinya akan dibahas oleh tafsir ahkam, khususnya
melalui metodologi usul fikih yang disebut dengan istinbat hukum. Jadi istinbat itu kerjanya, metode ilmunya itu, kontennya itu adalah ilmu usul fikih. Ya, pembahasannya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang nanti seterusnya. Ada nanti seperti saya katakan fi'il amar itu melahirkan apa? Kapan sebuah perintah itu melahirkan hukum sunat? Kapan diperintah itu melahirkan wajib? Nah kan gitu. Itu ilmu usul fikih punya gawe itu. Terus nanti ada sebuah larangan yang pemahaman terbaliknya itu diperintah. Misalnya Anda dilarang masuk, artinya Anda dikeluarkan perintah, disuruh perintah keluar. Ya kan? Misalnya Anda dilarang makan, artinya Anda disuruh tidak makan kan? Nah itu soalnya namanya mahfum. Ada mahfum yang terbalik, ada mahfum yang lurus. Mahfum mukhalafah, ada mahfum muwafaqah. Itu akan kita bahas. Jadi menariknya membahas ilmu usul fikih ini, setiap jangankan kata-kata, sedangkan satu huruf pun memiliki sebuah isyarat yang bisa ditafsirkan secara hukum. Itu menariknya. Jadi Abdul Wahab Khalaf menulis ada 600 kurang lebih 600 ayat, 670 ayat segitulah. Kalau saya tidak salah nanti kita rujuk kembali ayat-ayat hukum yang antara lain dalam Quran dan hadis itu berkisar sekitar persoalan, itulah yang disebut dengan soal waris, soal nikah, soal cerai, soal talak rujuk, soal kewarisan, soal wakaf, soal hibah, soal pinjam minjam, soal sewa menyewa, soal pergadaian. Arti semua soal-soal amaliyah al-mukallaf, perbuatan-perbuatan orang yang merdeka, yang sadar, yang mukallaf, itu sudah menjadi gawe ilmu usul atau menjadi ayat-ayat yang dikelompokkan menjadi ayat tentang nikah, maka lahirlah fikih munakahat. Ayat-ayat tentang kejahatan, pembunuhan, penipuan segala macam, maka lahirlah fikih jinayat. Ayat-ayat tentang sholat, puasa, zakat, maka lahirlah fikih ibadah. Ayat-ayat tentang jual beli, transaksi, akad, segala lahirlah fikih muamalah, kan dalam kategorinya. Ayat-ayat tentang memberhentikan harta untuk kepentingan orang banyak, maka lahirlah ayat wakaf, ya kan, infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Jadi pengelompokan ini menjadi objek bagi ilmu usul fikih. Jadi kalau Anda tanya fikih, mana fikih? Fikih itu banyak. Ya kan? Objek fikih itu apa? Amaliyah. Kalau amaliyah dia tentang hubungannya dengan Allah, namanya ibadah. Kalau hubungannya dengan sama manusia, namanya muamalah. Kalau dia hubungan nak nikah dengan orang, namanya menakahat. Kalau dia nak mencuri duit orang segala macam, namanya jinayat. Kalau dia misalnya melakukan nak mewarisi kepada anak ada segala macam, namanya fikih mewaris. Jadi fikih itu dah praktis gitu loh. Jadi dari semua yang praktis ini itu terlahir dari ilmu usulul fiqh. Gitu loh Pak Denny. Jadi objek usul itu kita kembali balik kepada dalil. Nah, sehingga dengan demikian pertanyaan pertama Pak Denny tadi terjawab bahwa kalau dengan demikian fikih itu tidak akan ada tanpa ada usul fikih. Itu secara SOP-nya, tapi secara praktik seperti kita katakan tadi, mau fikih yang Rasulullah dan laksanakan, nah ini kan lain lagi ceritanya. Jadi tolong pisahkan itu, ya. Ada orang mengatakan duluan fikih ketimbang usul. Yang Rasulullah orang tak berusul. Ya Rasulullah dibimbing wahyu, ya kan? Rasulullah dibimbing wahyu. Artinya memang belum diperlukan. Kan itu. Jadi dengan demikian saya katakan kembali lagi, tanpa manhaj ilmu usul fikih tidak akan mungkin atau mustahil kita mampu mengistimbatkan hukum-hukum fikih. Itu dia. Baik, menarik ya Pak Dokter ya. Jadi setelah kita mendengar pemaparan dari narasumber kita, artinya kita sepertinya harus banyak belajar lagi ya, karena mungkin hari ini kita menganggap bahwa bicara tentang usul fikih itu hanya sebatas ini saja. Nah, setelah kita mendengar uraian-uraian itu artinya banyak ya. Nah, maka dari kemudian Pak narasumber ya, Pak Dokter, kira-kira ya aliran usul fikih itu apa aja? Ya, oleh karena usul fikih itu dicatat oleh sejarah
Yang pertama sekali melahirkan itu seperti pendapat jumhur ulama itu adalah Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i ya, dalam kitabnya Al-Risalah, terus diikuti oleh pendukung-pendukung madhabnya atau kelompok-kelompok madhabnya. Jadi ada satu istilah mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu hanya memberikan patokan-patokan dalam istilah hukum ilmu ushul fikih. Artinya kalau kita katakan siapakah yang pertama menyusun kaidah-kaidah berpikir tentang metode hukum Islam, Imam Syafi'i, ya kan? Kitabnya apa? Kitab masterpiece-nya itu adalah Al-Risalah, ya kan? Kitab Al-Risalah. Terus dia berkembang terus dan didukung terus oleh pengikut-pengikut madhabnya. Walaupun mungkin di kalangan madhab ini ada yang berbeda, metode berpikirnya dengan Syafi'i, tapi tetap dia itu sebagai madhab Syafi'i. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami ketika kita mengatakan Syafi'i, itu Syafi'i secara pribadi. Ketika kita mengatakan Syafi'i, tapi itu Syafi'i secara pribadi. Tapi kalau kita mengatakan menurut Syafi'iyah, itu belum tentu Imam Syafi'i seperti itu. Mungkin juga di situ ada Al-Amili, ada Al-Ghazali, ada banyak Imam Ahmad dan lain sebagainya. Jadi madhab-madhab Syafi'i, kalau dalam konteks madhab itu ditambah dengan tamarbutoh, iya dan tamarbutoh. Jadi Syafi'iyah. Demikian juga kalau Hanafiyah, ini bukan belum tentu Hanafi seperti itu. Baik. Jadi selama ini kita menganggap seolah-olah bahwa Syafi'iyah itu sama ya, beda. Kalau Syafi'i itu orangnya. Jadi belum tentu pendapat Syafi'i itu bersesuaian dengan pendapat Syafi'iyah. Satu contoh saya ambil, Imam Syafi'i, ya, itu ya tidak pernah mengatakan adanya tradisi atau uruf bersedekah atau berkenduri. Bahkan dalam yang saya baca dalam kitab al-umumnya itu dia menolak gitu. Tapi Syafi'iyah, kebanyakan Syafi'iyah itu sangat gandrung melaksanakan acara kenduri kendaraan itu. Jadi tidak bisa dikatakan jangan kita katakan itu pentingnya. Sama dengan ketika kita mengatakan ada di kalangan aliran usul fikih itu ada dua pada ini. Ada kalangan mutakallim, ada yang disebut dengan mutakallim dan ahli ra'i dan al-mutakallim. Ahli ra'i itu atau al-ahnaf itu diwakili oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini tidak ada menulis buku usul fikih, tidak ada. Dia hanya ada menulis buku Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar itu malah dalam, kalau saya tidak salah, Al-Fiqhul Akbar itu ditulis oleh muridnya yang bernama Abu Yusuf. Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Jadi kronologis Al-Fiqhul Akbar ini tidak seperti fikih yang biasa ini. Jadi dia tentang sifat Tuhan, sifat Allah, tentang mukjizat, tentang beriman kepada Rasul. Iya itu. Terus sampailah kepada halal, haram, segala macam gitu. Itu yang maksudnya fikih. Nah, kemudian ada lagi buku yang lebih khusus fikihnya itu ditulis oleh murid Imam Abu Hanifah, oleh Abu Yusuf, namanya itu kitab Al-Kharaj. Al-Kharaj ini sebenarnya adalah tentang pasar, tentang pajak. Muamalah. Artinya tentang Al-Kharaj itu kan pajak diri. Al-Kharaj wal usul. Jadi kalau pajak, ada orang-orang kafir yang tinggal di daerah Islam, ya kan, harta, nyawa dan apa-apa kan dijamin oleh pemerintah Islam dengan ketentuan dia harus membayar kharaj, pajak diri. Ghanimah itu ya. Ghanimah itu antara masa perang. Ini kharaj dia ada diri. Jadi kitab itu ya berkutul tentang muamalah lah, ya. Bahkan ada ahli mengatakan usul fikih itu diawal dari situ. Dari kalangan ahnaf atau kalangan ahli ra'i mengatakan usul fikih itu pertama dirintis oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Mana kitabnya? Itu Al-Fiqhul Akbar dan Al-Kharaj yang ditulis oleh
murid Imam Abu Hanifah bernama Imam Abu Yusuf. Kan gitu. Nah, di kalangan mutakallim, ya, mutakallim itu mengatakan ya ahli yang pertama membangun usul fikih itu Imam Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah, dan sebenarnya lebih disempurnakan itu pada masa Imam Al-Ghazali dengan lahirnya kitab Al-Mustasfa, Imam Al-Ghazali. Jadi usul fikih itu menjadi sebuah disiplin ilmu yang terstruktur, ilmu yang apa namanya itu kalau kita sekarang ini kronologis, rapi dia itu pada masa keluarnya Al-Mustasfa. Baru menjadi sebuah rumusan yang rapi. Iya, ya rapi ya. Nah, karena masa salah itu hanya patokan berpikir, patokan berpikir. Jadi kenapa nama kitab Ar-Risalah? Karena Imam Syafi'i ini tak nulis, dia ngomong. Murid dia nulis. Maka disebut Ar-Risalah, Risalatul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala anhu, gitu. Baik, satu lagi nih Pak Dokter ya, sebetulnya menarik ya pembahasan kita pada hari ini, bahwasanya mungkin selama ini kita hanya memahami konteks usul fikih itu hanya soal fikih ibadah saja ya, padahal jauh lebih itu ada tadi jinayah, ada muamalah, siasat dan sebagainya. Nah, kemudian ini Pak Dokter ya, bahwa seperti apa sih kira-kira ada tidak pengaruh mantik Aristo dalam perkembangan usul fikih? Apalagi kan ada juga nih yang agak sensitif, ada yang mengatakan bahwa umpamanya dalam kitab Risalah tadi ya itu sudah terkontaminasi dengan penuh oleh filsafat atau bagaimana itu kira-kira? Ya, memang pengaruh Yunani itu telah hadir jauh sebelum itu. Sedangkan usul fikih itu lahir pada abad kedua, ya kita katakan seperti itulah. Tentu saja metode berpikir Yunani itu jauh sebelumnya sudah melahirkan filsafat dan berpikir, ya kan? Tapi sesungguhnya metode-metode yang digunakan dalam usul fikih itu meskipun dia mirip, tapi dia tidak berarti mengambil. Kalaupun katakanlah meniru gitu, hanya mungkin pada bahagian kias. Pada bagian kias tertentu saja. Misalnya kias itu kan menggunakan misalnya logika berpikir induktif, deduktif, ya kan itu misalnya kan. Ada berpikir misalnya apa namanya itu ada premis mayor, premis minor, itu kan kalau mikir tuh, ya kan? Nah, itu pun kalau menurut saya kebetulan aja sama, bukan berarti bahwa usul fikih menurut dari pola berpikir Yunani yang telah berkembang jauh maju sebelumnya. Ya kan, jadi usul fikih itu boleh kita katakan adalah metodologi yang dilahirkan oleh para imam kita, ulama-ulama kita, ya kan, yang embrionya itu sudah lahir semenjak zaman Rasulullah. Jadi original dia itu produk Islam itu, cuma memang ada kemiripan, misalnya nanti pada pembahasan tentang kias itu dengan berbagai bentuknya. Nanti ini logikanya Aristotelian, ini logikanya Yunani, itu seperti itu, tapi bukan, ya kan, bukan. Kebetulan hampir mirip dengan hukum berpikir. Jadi artian bahwa gara-gara para mujahid itu menyimpang daripada tidak kebetulan mirip. Kebetulan mirip. Kalaupun cara berpikirnya itu duluan mereka yang lupa, itu kebetulan aja lupa. Misalnya contoh kalau seperti itu katakan, ya kan, artinya setengah itu lebih kecil dari satu. Karena itu lebih kecil daripada satu. Itu kan hukum akal, ya kan, setengah itu dari satu. Orang tua itu lebih tua dari anaknya. Itu kan hukum akal. Jadi itu teori dan natural law saja. Jadi itu walaupun hukum itu sudah ada zaman Yunani, ya kan, dan dalam usul fikih juga masih dikatakanlah sebagai teladan, itu bukan berarti usul fikih atau menjelaskan cara pikirnya Yunani juga. Makanya kalau kita garis bawahi bahwasanya apa suami ini dengan tidak masalahnya bagi akhirnya itu perubahan yang Ada orang asal ada tadi ya, selama ini kita
kita ingin ingin berlama-lama untuk membahas ini, namun sesuai dengan perbab sama dengan Insyaallah. Nah, Pak Dokter, untuk menutup ya, apa kira-kira satu hal yang perlu dimiliki oleh mahasiswa kita agar kita gagal paham ini dalam Jadi ini mahasiswa dia harus betul-betul memahami orang ngaji atau naik tangga, dia harus memulai di tangga satu. bisa langsung Tangga. Jadi kalau dia bisa, katakan dia bisa melompat ke tangga 10 yang dibuat di tangga itu, ketika kakinya hampir meleset ke tangga 10, apa itu? Kita tak sampai ke 10 juga, ke 9 juga, tidak juga ini jatuh nampak bawah itu bahaya punya. Begitu orang mengaji ilmu ini, makanya mengaji tangga itu harus pastikan satu dan seterusnya. dengan langkah-langkah Kode ya. Karena itu pahami pengertian ilmu ini secara bahasa dan secara istilah. Ya, kemudian pahami sejarah usul fikih itu secara konteks sejarah amalia dan sejarah objek pengkajian dan usul fikih. Jadi saya katakan tadi itu misalkan orang mengatakan ada usul fikih dan usul fikih, dia bisa seperti telur ayam. Ilmu tadi di situ juga kan, tak putus. Telur tadi itu juga. Kata ayam itu telur. Kata ayam. Telur tadi ayam itu kan. Jadi jangan habis waktu kita terbuang ada kata perdebatan yang berkaitan mereka, kita belajar secara kronologis, secara dari satu jadi menunjukkan ada keseluruhan dan juga yang kedua dalam memahamkan ini dan satu lagi dengan mahasiswa harus bersabar dan membutuhkan waktu panjangnya masa tidak bisa kerja sebagai masa ekonomi istana itu tak bisa. Ini memerlukan waktu, bahkan memerlukan tenaga, dana, dan barulah orang akan mampu menguasai ilmu seperti. baik. Yang menarik dari ya bahwasanya dari proses dari kita bahwa mempelajari ini dan juga secara Islam ya, kita harus memerlukan bahwa waktu yang lama lah kan Iya, ya. ya, kesabaran. Ini juga kita ketahui Ini bukan salah dalam menangkap makna maka salah ya. bahaya, ini bahaya. Kalau itu dia aja sesat, apa? Iya kan? Kalau dia sendiri sesat tidak apa-apa. Apalagi sama saja, nah, orang akan mengikuti dia. Dia sesat, jadi dia menyesatkan ini. Apalagi fenomena ini juga sekarang Ya. sedikit Arab baru sedikit Arab. Baru ada mulai beragama. Baik, pemirsa dari TV di manapun kita berada, menarik pembahasan dari dalam kita yang insyaallah dapat kita akan membahas pada bab kedua. Dan tentunya mahasiswa khususnya mahasiswa di Sekolah Islam Terbaru ini mulai jangan sampai tertinggal ya, karena ini juga menjadi sebuah modul, bahkan insyaallah menjadi sebuah acuan pembelajaran kita, dan kita alhamdulillah bersyukur kita punya rujukan sendiri ya, khususnya dari Rektor ya, dari Mahfuzina sendiri, kemudian dosennya dari Bidang Baik, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum